Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkekan adalah penguasa Golden Horde yang menyatukan kekuatan Horde Biru dan Horde Putih dari 1257 sampai 1266. Dia berhasil menggantikan saudaranya Batukan dari Blue Horde dan untuk pertama kalinya membentuk Khanat Berke, Khanat Kekaisaran Mongol yang pertama beragama Islam. Ia bersekutu dengan Mamluk melawan Khanat Mongol lain yang berkuasa di Persia dan Syria. Kekaisaran Mongol adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Orang-orang Mongol pun dikenal sebagai bangsa penakluk yang paling ditakuti. Bahkan pernah tercatat kalau hampir seperempat daratan di dunia berhasil mereka tundukkan dalam waktu yang bisa dianggap relatif singkat. Setelah meninggalnya Genghis Khan, wilayah di bawah kekuasaan Mongol dibagi kepada 4 anaknya, yakni Jochi, Jagatai, Ogodei, dan Tuloy, serta kepada saudara Genghis Khan. Batu yang merupakan putra dari Jochi berhasil mendapatkan wilayah yang dikenal dengan Golden Horde, yaitu Rusia, Polandia, dan Hungaria. Namun setelah Batu wafat, kepemimpinan Golden Horde dialihkan ke tangan anak-anaknya, sebelum diambil alih oleh Berke Khan pada tahun 1257. Ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kekaisaran Berke Khan ini. Ada salah satu kisah di mana pada tahun 1262, keponakan Berke Khan yang bernama Hulagu meluncurkan kampanye melawan negara-negara Muslim. Berke Khan sangat marah mendengar berita kebrutalan yang dilakukan sepupunya saat menaklukkan dinasti Abbasiyah dengan pembantaian penduduknya yang tidak berdosa, merusak warisan ilmu yang dimiliki, serta menghancurkan berbagai bangunan sejarah. Setelah menaklukkan Baghdad, Hulagu dan pasukannya melanjutkan ekspedisinya ke Syria, kemudian memasuki kota Damaskus tanpa perlawanan. Karena dinasti Ayyubiyah yang merupakan penerus Salahuddin al-Ayyubi menyerah tanpa perlawanan. Setelah mengambil semua kekuatan Muslim utama di Asia Barat dan didukung oleh negara-negara bawahan seperti Kerajaan Georgia dan Armenia Kilikia, Hulagu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Sultanan Mamluk. Saat akan melanjutkan ekspedisinya ke Mesir, dengan cara yang sama Hulagu mengirim surat melalui utusan yang isinya meminta Sultan Mesir untuk menyerah jika tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan keluarga Mutasim di Baghdad. Sang Sultan tidak takut karena lebih baik berperang demi melindungi Mesir dan Yerusalem. Karena jika Mesir jatuh, maka Yerusalem juga akan menyusul. Apalagi dukungan Berke Khan tertuju untuk Muslim. Pada September di tahun yang sama, pertempuran akhirnya pecah antara pasukan Mongol dan Mamluk di Ain Jalut, sebelah utara Yerusalem. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh Mamluk dengan jumlah tentara yang sangat terbatas. Untuk membalas kekalahan di Ain Jalut, dia membawa banyak pasukan militer yang tentunya cukup mudah untuk memusnahkan lawannya. Ia kemudian mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk membalas dendam. Mendengar rencana ini, Baibar lalu meminta bantuan Berke Khan. Penguasa Horde Emas itu juga ingin membalas kekalahan kaum Muslim yang sangat mengenaskan di Baghdad dan Damaskus. Berke Khan menempatkan jenderalnya yaitu Nogai Khan, seorang Muslim, untuk menghalau pasukan Hulagu Khan sampai ke utara. Berke dan pasukannya lalu menghadang pasukan Hulagu Khan di wilayah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, di sekitar Sungai Terek. Pada awalnya Hulagu berhasil mendesak pasukan sepupunya itu dan mengejarnya ke utara hingga mencapai Sungai Terek dan menyeberanginya. Tapi di tempat itu mereka dikejutkan oleh serangan mendadak yang dilakukan oleh Nogai. Serangan ini memaksa Hulagu dan pasukannya menyeberangi kembali Sungai Terek yang saat itu sedang membeku oleh musim dingin. Namun kali ini banyak pasukan Hulagu yang terjerembab ke dalam sungai dan tenggelam karena lapisan es sungai itu pecah oleh hentakan tapak-tapak kuda mereka. Hulagu mengalami kekalahan pada pertempuran tersebut dan terpaksa kembali ke wilayah kekuasaannya.
Perang Berke-Hulagu di tahun 1262 adalah perang saudara besar pertama di Kekaisaran Mongol Barat. Berjuang di pegunungan Kaukasus, perang ini menumbangkan kekuatan Hulagu. Pasukannya dihancurkan oleh keponakan Berke yaitu Nogai, dan Hulagu terpaksa mundur. Sementara Berke Khan cepat menanggapi krisis. Sebenarnya dia ragu-ragu untuk memerangi Hulagu sepupunya. Dengan kata-katanya sendiri, orang Mongol terbunuh oleh pedang orang Mongol. Jika kita bersatu, maka kita akan menaklukkan seluruh dunia. Tapi Berke tidak bisa duduk dan menyaksikan Hulagu membunuh jutaan muslim setiap hari. Dia harus melakukan apa yang sudah seharusnya dia lakukan, dan dia melakukannya. Hulagu yang mendapatkan pukulan dari sepupunya sendiri dan besarnya kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk moral maupun jumlah pasukan yang terbunuh, menyebabkannya tidak pernah bisa bangkit lagi. Memasuki tahun 1263, Hulagu kan terdesak di Kaukasus. Dia berupaya melanjutkan aliansi dengan raja-raja Kristen di Eropa Timur, tetapi gagal. Sebab mereka telah menjalin kerjasama dengan Kesultanan Mamluk untuk bisa melemahkan dominasi Roma atau Kristen Barat. Perseteruan antara Golden Horde dan Ikhanate terus berlangsung ke masa-masa berikutnya, bahkan setelah tiadanya Berke dan Hulagu, tanpa ada pemenang di antara kedua belah pihak. Kendati demikian, upaya Berke ini berhasil menghentikan secara permanen keinginan Hulagu untuk menguasai Suriah dan Mesir, sehingga wilayah-wilayah Muslim itu bebas dari ancaman Mongol. Jika dikatakan oleh para tabib zaman dahulu bahwa obat dari suatu racun biasanya terletak dekat atau pada sumber yang sama dengan racun tersebut. Obat penetral bagi musibah yang ditimpakan oleh bangsa Mongol terhadap dunia Islam ternyata juga terdapat di dalam bangsa Mongol itu sendiri. Demikianlah, Berke telah menetralisir bencana yang hendak memporak-porandakan negeri-negeri Islam lebih jauh. Baghdad memang terlanjur jatuh, tapi Haramain dan Jazirah Arab, Al-Quds, dan Suriah, Mesir, dan negeri-negeri Muslim di Afrika Utara dan Andalusia selamat dari terkaman Mongol. Berke meninggal pada tahun 1266 tanpa meninggalkan keturunan laki-laki. Posisinya digantikan oleh keturunan Batu yang lain. Keislaman Berke dipandang oleh para sejarawan Muslim sebagai keislaman yang baik. Di bawah kesatuannya, instruksi-instruksi Islami biasanya diberikan dan dijalankan. Berke tidak mengizinkan babi dimakan di kesatuannya. Berke dan pasukan Mongolnya tentu saja bukan yang pertama kali menyebarkan Islam di wilayah Golden Horde. Sebelumnya sudah ada bangsa Bulgar di wilayah Volga yang telah memeluk Islam sejak abad ke-10. Semua ini tentu ikut mempengaruhi pengokohan Islam di wilayah Golden Horde. Walaupun rupanya tidak berlaku untuk bangsa Rusia dan bangsa-bangsa Eropa Timur lainnya, yang tetap diperlakukan secara toleran dan memilih untuk bertahan pada keyakinan lamanya, yaitu Kristen Ortodok. Sejarah selalu menceritakan kehebatan tentara Mamluk Mesir yang dipimpin Kutus dan Baibar dalam pertempuran di Ain Jalut sebagai penyelamat dunia Islam dari kebrutalan bangsa Mongol, dan cenderung merupakan jasa Berke Khan. Padahal tanpa pertolongannya, bukan mustahil jalannya sejarah akan berbeda dari yang ada saat ini. Sepanjang 1330-an, 3 dari 4 kekhanan utama Mongol bertransformasi menjadi kesultanan Muslim. 3 kekhanan itu adalah Golden Horde, Ulus Hulagu, dan Ulus Chagatai. Hanya melalui upaya Berke Khan pembantaian umat Islam bisa terhenti. Intervensi oleh Berke Khan menyelamatkan kota suci Islam, termasuk Mekah, Madinah, dan Yerusalem dari pasukan Hulagu. Semua orang telah menyaksikan bagaimana jutaan orang terbunuh dengan darah dingin selama kejatuhan Baghdad. Semua disebabkan oleh Hulagu. Jika bukan karena Berke Khan, banyak kota lain akan mengalami nasib yang sama. Sangat menyakitkan untuk melihat banyak muslim masa kini bahkan belum pernah mendengar tentang Berke Khan dan kontribusinya terhadap Islam.
Tentu Berke mungkin bukan contoh orang yang sangat suci, tetapi Berke kan adalah seorang yang menyadari kalau saudara seimannya membutuhkan bantuannya. Dia tidak menghindar dari melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Berke kan tidak bersembunyi di balik diplomasi atau keuntungan pribadi atau batas-batas kebangsaan yang palsu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Berke kan atas usahanya.